Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairati wal barakat. Thumma Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira wa ba'du. Baik, alhamdulillah pada kesempatan kali ini ya kita kembali diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, yang mana dengan kesehatan dan kesempatan ini mari kita sama-sama maksimalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah saling belajar, menuntut ilmu. Yang mana Allah Subhanahu wa taala banyak jelaskan keutamaan para penuntut ilmu. Ya, di antaranya majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Barang siapa ya, suatu kaum yang berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitaballah, yang mana mereka membaca kitabullah, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka saling belajar satu dengan yang lain. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun pada mereka yaitu ketenangan. Makanya ketika kita belajar ya, hati kita terasa tenang ya, karena kita sedang menuntut ilmu. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan senantiasa rahmat Allah mengelilinginya. Wa haffathumul malaikah, dan juga para malaikat ya, mengelilingi dan mengepakkan sayapnya untuk para penuntut ilmu. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyebut nama-nama para penuntut ilmu tersebut di hadapan para malaikat, yang mana para malaikat menganggap bahwa manusia diciptakan hanya akan menumpahkan darah satu dengan yang lain. Tapi Allah buktikan dengan para penuntut ilmu, dan Allah sebut nama-nama ini, nama-nama orang yang menuntut ilmu di hadapan para malaikat. Bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia bukan untuk saling berperang, saling menumpahkan darah. Tapi alhamdulillah pada kesempatan kali ini juga insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan yang sebelumnya, yang mana masih dalam kitab yang sama, di dalam kitab Al-Qaulul Mufid ala Kitab At-Tauhid, yang mana ini syarah dari Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin dari kitab Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Ya, insyaallah tema pembahasan kali ini yaitu takut dari kesyirikan. Sebelumnya sudah disebutkan, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin. Alladzina amanu, yang mana mereka orang-orang yang beriman, wa lam yalbisu imanahum bizulmin, yang mana mereka belum mencampur baurkan keimanan mereka dengan kezaliman. Apa yang dimaksud dengan kezaliman? Maka ditafsirkan oleh ayat yang lain, innasyirka la zulmun azim, bahwasanya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Yang dimaksud kesyirikan di ayat yang sebelumnya adalah yang dimaksud dengan kezaliman adalah kesyirikan. Maka pembahasan kali ini adalah takut dari kesyirikan. Kenapa kita harus takut dengan kesyirikan? Qala al-muallif rahimahullah,
Wa qaulullahi azza wa jal, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni untuk hamba-hambanya yang berbuat syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Namun Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni hambanya sesuai dengan kehendaknya, ya, di luar perbuatan syirik. Faya ayyuhat talabah wa ya ayyuhal asatidah al-fudala wal kurama. Ya, yang dimaksud kesyirikan, ya, di sini ya penulis menyebutkan fasyirku la yaghfirullaha abada. Ya, kesyirikan selamanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan ampuni dosanya. Li'annahu jinayatun ala haqqillahil khas wa huwa tauhid. Karena ini adalah sebuah kejahatan kepada Allah Subhanahu wa taala atas hak Allah. Hak Allah adalah agar kita beribadah kepadanya, tidak menyekutukannya. Wa ammal ma'asi kaz-zina was-sariqah faqad yakunu lil insani fiha hadzu nafs. Ya. Dan juga disebutkan ya bahwa kemaksiatan yang di sini seperti kesyirikan dan zina itu bukan termasuk ke dalam syirik. Nah, ini termasuk ke dalam dosa-dosa besar. Wa halil muradu bisyirk hunal akbar. Maka pertanyaan akan timbul dari kita semua, yang dimaksud syirik di sini apakah syirik kecil atau syirik besar? Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni hambanya yang berbuat syirik. Apakah ini syirik kecil atau syirik besar? Qala ba'dul ulama, maka sebagian para ulama mengatakan innahu mutlaq yashmalu kulla syirkin wal asghar. Ya, sesungguhnya yang dimaksud di dalam ayat tersebut adalah mutlak, mau itu syirik kecil ataupun syirik yang besar. Kal halfi bi ghairillah fa innallaha la yaghfiruh. Ya, ini perkataan dari sebagian para ulama. Wa kadzalika qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah al-muhaqqiq fi hadhihi al-masail ikhtalafa kalamuhu fi hadhihi al-mas'alah. Ya, begitupun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan atau berpendapat pada ayat tersebut, asyirkul ladzi la yaghfiruhu Allah wasyirkul akbar wa ala kulli hal. Wa taratan yaqulu hadha syirkul asghar. Syekhul Islam mengatakan ya bahwa yang dimaksud di dalam ayat tersebut adalah syirik besar. Namun di qaul yang lain adalah syirik kecil. Ya, ada beberapa perbedaan ya di dalam perkataan Imam atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ala kulli hal ya, kita harus menjauhi kedua-duanya. Ya, mau itu syirik kecil ataupun syirik besar, agar kita selamat dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kadzalika qala al-muallif wa qala al-Khalil alaihi salam wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya, berkatalah Ibrahim di dalam Al-Quran yang disebutkan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Wajnubni ay ij'alni fi janib wal asnam fi janib. Ya, artinya ya Rabb, ya Allah, jauhkanlah aku
dan juga keturunanku dari menyembah al-asnam, berhala. Maka di sini kita lihat anak Ibrahim khafa minasyirk wa huwa imamul hunafa. Ya. Kita lihat ya bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam pun takut dengan kesyirikan. Bahkan hingga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari kesyirikan. Yang mana sudah masyhur pada zaman Nabi Ibrahim banyak patung-patung dan berhala-berhala. Maka di sini disebutkan wa junubani wa baniya an na'budal asnam. Apa yang dimaksud dengan al-asnam? Apakah serupa dengan patung, ataukah hewan, ataukah pohon yang disembah? Ya, kalau kita lihat fenomena yang sekarang banyak model-model kesyirikan. Ya, maka yang dimaksud dengan al-asnam wa huwa ma ja'ala ala suratin aw surati insanin aw ghairuhu yu'bad min dunillah. Maka yang dimaksud dengan al-asnam di dalam ayat tersebut adalah seperti halnya manusia, entah itu foto, gambar ataupun patung, ya, namun serupa dengan manusia, bentuknya seperti manusia. Ya, kalau kita kembali mentelaah ya, sejarah, kembali membaca kitab bahwa di zaman Nabi Ibrahim ada orang-orang yang sebelumnya itu orang-orang salih, yang mana orang-orang salih ini wafat dan meninggal ya, kemudian setelahnya atau generasi setelahnya dibuatlah patung-patung untuk menghormati mereka. Datang generasi berikutnya dan generasi berikutnya lagi ya, maka terjadilah mereka perbuatan syirik, meminta kepada patung dan sebagainya. Padahal dahulu kala mereka adalah orang-orang salih. Wa fil hadis, dan juga penulis menyebutkan akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar fasu'ila anhu faqala arya. Penulis menyebutkan hadis dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhwafu ma akhafu alaikum, sungguh ada sesuatu yang paling aku takuti di antara kalian dari syirik kecil. Fasu'ila anhu, maka ditanyakan kepadanya, faqala arya. Para sahabat bertanya-tanya apa sesuatu yang ditakuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dijawablah, syirik kecil ini yang paling ditakuti adalah arya, yaitu riya. Maka al-hadis ya, lafaz al-hadis ini adalah ma udhifa ila Rasul min qaulin aw fi'lin aw iqrarin aw wasfin. Yang dikatakan al-hadis itu adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min qaul, dari ucapan, aw fi'il ataupun berupa perbuatan, aw iqrarin atau berupa ketetapan, aw wasfin atau berupa sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan al-khabar. Maka pengertian singkatnya ma udhifa ilaihi wa ila ghairihi. Yang disebutkan al-khabar, kalau kita belajar tentang mustalahul hadis ya, atau ilmu hadis, al-khabar ini adalah apa-apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada selainnya. Jadi lebih umum dari al-hadis. Wal athar ma udhifa ila ghairi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan athar yang biasa disebut oleh para ulama itu adalah yang disandarkan kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ai ila sahabi faman ba'da, yang mana disandarkan biasanya kepada para sahabat dan juga generasi setelahnya. Illa idza qida faqila fil athar an Rasulillah. Ya, kecuali di dalam asarnya disebutkan ya bahwa asar ini berdasarkan hadis Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Idzan mal maksud birriya? Maka apa yang dimaksud dengan riya? Kalau kita lihat riya di sini adalah sesuatu yang paling ditakuti oleh Rasulullah dan ini termasuk ke dalam syirik kecil. Maka riya disebutkan qala al-muallifuna wa riya'u an ya'budallah liyarahu an-nas fayamdahuhu ala kaunihi 'abidan. Yang dimaksud dengan riya di sini adalah yang mana seorang hamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan tetapi tujuannya liyarahun nas fayamdahuhu ala kaunihi 'abidan. Tujuannya adalah agar manusia melihatnya. Dengan melihatnya ini maka orang lain akan memujinya dengan pujian. Si fulan, Masya Allah, adalah orang yang sangat solih, rajin, sholat 5 waktu, sholat sunnah, sholat tahajud, segala pujian-pujian disampaikan kepadanya. Inilah tujuan dari riya, agar mendapatkan pujian-pujian. Walaysa yuridu an takuna al-ibadah linnas li'annahu law arada dzalik lakana syirkan akbar. Tapi yang dimaksud dengan riya di sini bukanlah tujuan utama. Ya, salat pada hakikatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di samping itu ada tujuan yang lain, yaitu ingin dipuji oleh orang lain. Ingin orang lain melihatnya seperti halnya orang saleh. Maka sholatnya dipanjangkan, rukuknya dipanjangkan, sujudnya dilamakan, dan seterusnya. Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yang mana beliau sholat di hadapan para sahabat, yang mana Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam hadisnya, fa'altu hadza la ta'tammu bi wa ta'lamu salati. Ya, Nabi Muhammad SAW melakukan salat di depan atau di hadapan para sahabat. Tujuannya adalah untuk para sahabat ini mengikuti salatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak mengapa jika ibadah kita agar orang lain lihat, namun untuk tujuannya adalah dakwah. Ya, disebutkan amma in arada bi ibadatihi an yaqtadiyan nasa bih fiha falaysa hadza riya'an. Maka ketika ibadah kita ya yang kita lakukan tujuannya adalah agar manusia yang lain mengikuti kita sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, maka ini bukan termasuk ke dalam riya. Beda ceritanya kalau kita melakukannya tujuannya untuk dipuji oleh orang lain. Dan juga disebutkan wariya'u yanqasimu bi'tibari ibtalihi lil ibadati ila qismain. Disebutkan bahwa riya itu terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah an yakuna fi aslil ibadah, ay ma qama yata'abbad illa lirya. Riya yang pertama adalah yang mendasar, yang mana riya ini sudah menjadi tujuan utamanya. Dia sholat tidak ada tujuan lain kecuali ingin dilihat oleh manusia, ingin dipuji oleh manusia. Betul-betul tidak ada tujuan untuk Allah Subhanahu wa taala dari awal sholat sampai akhir sholat, sampai selesai. Maka di sini disebutkan fahadha amaluhu batil mardudun alaihi li hadits Abi Hurairah. Ya, maka amalan ini ya, meskipun sholatnya lama, panjang, bacaannya panjang, tetap amalannya tertolak. Ya, ini adalah pembagian atau macam riya yang pertama, mulai dari pondasi dan keinginannya ibadah hanya untuk riya, tidak ada untuk Allah Subhanahu wa taala.
Dan macam riya yang kedua adalah an yakuna riya tari'an 'ala al-ibadah. Yang mana riya ini akan tersirat ketika sedang ibadah. Ai anna asal al-ibadah lillah walakin tara 'alaiha riya. Ya. Pada hakikatnya, pada aslinya seseorang ini yang sedang melakukan ibadah memiliki niat yang kuat, tujuannya hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari awal. Mulai salat sudah niatnya betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mulai salatnya timbullah di situ ada rasa riya. Dan di sini terbagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama, kondisi di mana orang ini menolak, ya, menolak dan ingin membuang rasa riyanya. Ya, ketika sudah mulai sholat, takbiratul ihram, Allahu Akbar, yang dimulai dengan betul-betul ikhlas karena Allah, kemudian lewatlah ustadz atau lewatlah orang, timbul di situ rasa riya. Maka sikap yang pertama, orang ini menolak rasa riya itu. Ya. Menolak riya ini. An yudafi'ahu fahada la yadurruhu, maka ini tidak mengapa baginya. Ya, seperti tadi yang disebutkan contoh seseorang yang sholat kemudian datang orang lain, ya, timbul rasa riya namun dia bisa jauhkan rasa riya itu, maka itu tidak mengapa baginya. Dan kondisi yang kedua, an yastarsila ma'ahu fa kullu 'amalin yanshau 'an riya fa huwa batil. Dan yang kedua ini tersirat dan terus menempel padanya di tengah-tengah sholat, ya, atau baru mulai sholat timbul rasa riya dan tetap berada dalam hatinya. Ya, maka perbuatan atau ibadahnya ini adalah batil. Ya, contoh misalnya memanjangkan sholat tahajudnya, di situ ada orang yang sedang berkumpul, dia datang sholat untuk sholat tahajud dan dia panjangkan sholatnya, ya, mulai dari rukuknya sudah timbul rasa riya sampai akhir, maka itu tidak diterima amal ibadahnya. Dan kondisi ini juga memiliki dua kondisi yang lain. Ya, setelah timbul riya, apakah semua amalan yang dari awal sampai akhir tertolak, ataukah hanya di tengahnya saja, atau hanya akhirnya saja? Maka kondisi yang pertama adalah an yakuna akhirul ibadah mabniyan ala awwaliha, yang mana kondisi ini adalah ibadah yang awalnya itu seperti takbiratul ihram di dalam salat yang diakhiri dengan salam. Bihaitsu la yasihu awwaluha ma'a fasadi akhiriha, fahadhihi kulluha fasidah. Maka salatnya ini, ya, karena salat itu tidak bisa dimulai dari ruku atau tidak bisa juga dimulai dari sujud, namun semua salat dimulai dari takbiratul ihram. Ya, maka salatnya ini amalannya tertolak. Dan kondisi yang lain, an yakuna awwalul ibadah munfasilan an akhiriha. Ada contoh ibadah yang lain yang mana ibadah ini tidak tersambung dengan ibadah yang sebelumnya. Kalau sholat itu selalu dari awal sampai akhir, takbiratul ihram sampai salam haruslah bersambung, tidak boleh terputus. Namun ada ibadah yang lain yang mana tidak bersambung dengan ibadah yang sebelumnya. Maka disebutkan di sini bihaitsu yasihu awwaluha duna akhiruha fama sabaqa arya fa huwa sahihun wa ma kana ba'dahu fa huwa batil. Ya. Maka contoh seperti halnya bersedekah. Sedekah yang pertama, ya, untuk orang lain dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya betul-betul ikhlas. Menyedekahkan hartanya untuk orang lain. Kemudian setelah itu tak lama orang ini ingin menyedekahkan kepada orang lain, namun timbul di situ rasa riya.
ditambahlah hartanya lebih banyak dari sebelumnya, sehingga orang lain bisa melihatnya, memberikan hartanya kepada yang lain dengan tujuan riya. Maka amalan atau sedekah yang pertama diterima amalannya, yang kedua adalah tertolak karena sedekah yang kedua berisi hatinya dengan riya. Dan inilah pembagian riya, ya. Maka kita harus berhati-hati, ya. Disebutkan ya barusan Nabi Muhammad SAW pun yang paling paham betul agama Islam sungguh takut dengan kesyirikan ini, yaitu riya. Riya ini termasuk ke dalam syirik kecil. Taifaya ayyuhal ikhwah wal asatidah wal hadirin, semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi ilmu kita hari ini. Disebutkan di hadis yang lain, qala al-muallifuna wa 'an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar. Barang siapa yang meninggal, yang wafat wa huwa yad'u min dunillahi niddan, dan ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala niddan, untuk menandingi atau menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, dakhalan nar, maka dia akan masuk neraka. Maka kita lihat di sini yad'u min dunillahi niddan, ini adalah yang menjadi poin inti dalam hadis. Berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang mana menjadikan tandingan kepada Allah Subhanahu wa taala, niddan. Maka di dalam doa, ya, doa ini terbagi menjadi dua. Yang mana doa yang pertama tujuannya adalah doaul ibadah, yang kedua adalah doaul mas'alah. Ya, doaul ibadah seperti halnya salat, kita berdoa di dalam salat kita, ataupun as-shaum, ya, shaum ini bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang menyelempengkan atau merubah haluannya doa ini harusnya kepada Allah Subhanahu wa taala, namun ia minta atau dia berdoa kepada selainnya dari al-asnam, dari patung-patung atau yang lain, maka disebutkan dalam kitab bahwa ini adalah perbuatan syirik. Faman sarrafa syai'an min anwa'il ibadah li ghairillah faqad kafar kufran mukhrijan lahu 'anil millah. Ya, berhati-hatilah dengan doa kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan ibadah. Dan yang kedua ada du'aul mas'alah. Fahadha laisa kulluhu syirkan atau laisa kulluhu syirkan bal fihi tafsil. Ya, maka di sini tidak semuanya disebutkan adalah kesyirikan, tapi ada beberapa yang perlu diperincikan. Ya, seperti misalnya kita meminta bantuan kepada orang lain untuk mengangkat yang mungkin kita tidak mampu angkat, meja misalnya atau yang lain, ya. Maka itu tidak dipermasalahkan, ya, agar kita bisa dan berusaha dengan apa yang kita mampu. Dakhalan nar ay khalidan ma'a anna al-lafdha la yadullu alayh li anna dakhala fi'lun wal fi'lu yadullu 'ala al-itlaq. Baik. Maka di sini konsekuensinya adalah masuk ke dalam neraka untuk mereka yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wal hadis yakni katsir. Ya, alhamdulillah tadi ada sudah beberapa hadis yang disebutkan, dan poin untuk kajian kali ini adalah al-khaufu minasy-syirk, yaitu rasa takut kepada dari kesyirikan. Ya, karena kesyirikan tadi disebutkan akan membawakan kita kepada api neraka. Wallahu taala a'lam bissawab.